الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita lanjutkan insyaallah kajian anak pengusir syaitan ini, halaman 99. Kita mulai lagi pembahasan kedua, gejala-gejala kesurupan, gejala-gejala kemasukan jin. Gejala-gejala tersebut terbagi menjadi dua bagian. Ada gejala-gejala pada waktu tidur dan ada pada saat terjaga. Jadi kesurupan bisa terjadi di waktu tidur. Ini di waktu tidur bukan berarti pas kita lagi tidur, nggak mesti kita lagi tidur, belum tentu. Tapi di waktu yang seharusnya kita tidur. Ya. Bagian pertama, gejala-gejala pada waktu tidur. Ya, nggak mesti pas lagi tidur. Tapi setengah tidur bisa. Satu, sulit tidur. Itu seorang yang tidak dapat tidur kecuali setelah waktu yang lama. Itu bisa tuh. Sulit tidur. Iya, insomnia juga sebagian karena kasus kena jin juga. Sulit tidur yang tidak dapat tidur kecuali setelah lama itu. Bisa enggak ada sebab, bukan karena gelisah. Enggak bisa tidur. Ya, tapi mungkin emang karena ada faktor fisik, minum kopi atau teh sebelumnya mungkin. Tapi ini enggak ada sebab. Kalau tiap hari ya itu enggak tahu deh. Murni fisik. Setelah menjelang subuh baru bisa tidur, akhirnya subuh sampai itu enggak jadi itu sholat gitu. Wah, itu jelas itu mah, kalau itu udah benar-benar ada inian itu. Ya di situ ya udah biarin aja. Enggak mikir ke sana mungkin. Seorang yang tidak dapat tidur kecuali setelah waktu yang lama. Waalaikumsalam. Setelah waktu yang lama ya. Baru bisa tidur. Nah, ini supaya subuhnya hilang gitu kan. Atau supaya kinerjanya besoknya nggak bagus, kerjanya bisa. Kemudian kedua, gelisah. Nah, ini banyak terjaga, terbangun di waktu malam. Nah, ini beda. Oh, yang tadi susah tidur, ya nggak tidur. Udah berusaha malam nggak tidur. Kalau ini gelisah dalam artian sering terbangun di waktu malam, bangun lagi. Kebangun gitu, ntar tidur lagi, terus habis itu kebangun lagi. Kadang kan kayak gitu tuh. Walaupun gak ada kepikiran, tapi itu kan termasuk kegelisahan. Kok kita berpikir kok saya gini ya gitu kan. Nah, itu bisa, itu termasuk kemasukan jin juga itu, kesurupan juga itu, kacau pikirannya. Ketiga, mimpi yang menggelisahkan atau yang menakutkan, seram, yaitu seseorang yang melihat di dalam mimpinya sesuatu yang menyesakkannya, sedangkan ia ingin meminta pertolongan tapi tidak mampu. Nah, ini juga menggelisahkan mimpi itu. Atau menakutkan, nemu binatang yang buas, binatang yang jadi-jadian, atau yang nggak tahu binatang apa, kok aneh gitu. Atau ketemu ada orang mata doang gitu ngeliatin dia atau gimana, pokoknya serem. Mimpi kuburan gitu kan. Nah, atau benda-benda yang mengerikan. Atau bermimpi ke tempat yang tadi kesana tapi kok kelihatannya serem gitu sekarang gitu.
Keempat, melihat binatang-binatang di dalam mimpinya. Nah, binatang-binatang di dalam mimpinya dilihat binatang. Seperti kucing. Orang kucingnya hitam misalnya. Kucing hitam. Waalaikumsalam. Terus anjingnya biasa hitam. Onta lah, ini kita nggak pernah insya Allah ya. Nggak pernah mimpin onta. Karena emang nggak tergambar. Tapi mungkin di Arab sana mungkin gitu loh. Orang kesurupan dalam mimpinya mimpi onta, mimpi ular. Nah ini mungkin mimpi ular. Ya. Mimpi singa. Ya kalau mimpi singa mungkin jarang ya. Kok kita ya. Serigala juga jarang. Tikus. Jadi mimpi-mimpi itu juga berkaitan dengan apa yang biasa kita lihat sebenarnya. Kalau misalnya tadi onta, itu nggak pernah kita mimpiin onta, kecuali mimpi ke negerinya onta gitu. Mungkin mimpi ke Saudi, mimpi ke apa. Tapi kalau misalnya mimpiin onta gitu, lah bentuknya aja, megang aja belum pernah gitu. Gimana mau mimpiin? Nah, kalau misalnya mimpi melihat binatang-binatang ini, itu gejala, termasuk gejala-gejala kesurupan. Yang kelima, tanggalnya gigi dalam mimpi. Oh ini nggak tahu nih, ada yang tahu? Mungkin kan terus ada takhayul, oh pasti ada, mungkin hubungannya itu barangkali. Biasanya orang begini kan dihubung-hubungkan, oh berarti kayak misalnya keduten kan mau apa kan biasanya punya ini apa seperti kurokan begitu. Mungkin di Arab kali ya tanggalnya. Di sini biasa nggak gitu, dalam mimpi tertanggal? Ada ya? Maksudnya gitu tanggal terus orang itu terus oh jangan-jangan begini. Jadi ditafsirkan macam-macam gitu. Ya terus diyakini macam-macam. Ya. Nah, kalau kita sendiri biasanya oh ada barang yang mau hilang atau ada yang mau meninggal. Oh iya. Kalau sendiri nggak pernah tanggal gigi dalam mimpi, maksudnya mimpi gitu. Tanggal giginya maksudnya gimana nih? Copot. Iya. Oh gitu. Oh tanggal. Oh, iya. Iya, nggak semua orang nih bisa terjadi seperti ini pada dirinya ya. Dulu awal-awal kayak gitu. Giginya copot. Dalam mimpi. Terus bangun itu berasa copot, dia nggak copot. Nggak copot. Kepalanya copot nggak pas mimpi? Tanggalnya gigi dalam mimpi ya. Masya Allah, nggak pernah kita di sini. Yang keenam, merintih ketika sedang tidur. Merintih. Nah ini ada sebagian, tapi biasanya yang terjaga yang mendengarkan gitu kan. Orang yang tidurnya nggak sadar. Tapi gimana kalau misalnya menangis ketika sedang tidur gimana? Ya? Menangis. Bisa itu pun yang dengar yang sebelahnya biasanya. Nah, menangisnya gini lah, keluar air mata, mungkin karena ingat ibu atau karena ingat ayah atau karena ingat orang tua gitu. Iya bisa itu. Nah, kalau kayak gitu menurut bukan seton. Ya. Kangen semata terus habis itu kadang ingat kebaikan orang tua, itu kayak beda, itu bukan seton. Nangis atau nangis karena takut sama Allah kan mungkin itu. Merintih di sini merintih kesakitan. Iya merintih jerit kesakitan gitu apa gimana gitu. Bukan merintih karena ada penderitaan di dalamnya gitu loh. Bukan karena nangis karena bahagia, nangis karena rindu sama orang tua atau apa gitu. Bukan. Jadi merintih di sini seperti ada kesakitan, baik dia bermimpi ataupun tidak. Ya. Yang ketujuh, bangun dan berjalan dalam keadaan tidur tanpa sadar. Bangun dan berjalan dalam keadaan tidur tanpa sadar. Pernah ada yang kayak gitu nggak, Dian, antum? Hah? Bangun, berjalan. Geraknya itu kita bisa ngelihat, cuma geraknya bisa pindahnya dari kasur ke ruang tamu. Tapi ada yang mengontrol gitu kayaknya. Yang pada laga ini salah. Iya. Tanpa sadar ya. Oke. Kedelapan, melihat di dalam mimpinya bahwa ia akan jatuh dari tempat yang tinggi. Nah ini, kalau ini anak berkali-kali ya. Kayak ini, mungkin antum pernah mau jatuh dari tempat tinggi. Ini termasuk
bentuk kesurupan juga. Tetapi harus ingat Allah ketika itu gitu kan. Nah waktu itu kok mimpi waktu itu ini ngajar kayak gini nih, ngajar sama murid-murid gitu, nggak tahu siapa murid-muridnya juga gaib kali, nggak tahu udah tuh, ngajar tentang agama gitu lah. Terus habis itu kayaknya diangkat, terasa tuh kita tinggi gitu, wah kelihatan tuh bumi gitu dengan pohon-pohonnya di bawah gitu. Wah masa takut, ya Allah kenapa ini kok makin tinggi lama-lama gitu kan, takut jatuh, langsung bilang kepada murid-murid, kita di sini belajar tuh harus ikhlas, benar-benar ta'alum harus ikhlas, kita serahkan kepada Allah Taala. Wah langsung ceramah benar-benar. Itu ini di mimpi gitu kayak gitu. Iya. Nggak tahu nih mimpi bagus atau apa keseruan, nggak tahu. Aja. Jangan, alhamdulillah. Jadi ngerasa tuh Allah tinggikan, takutnya Allah lempar lagi bawah gitu emang. Tapi alhamdulillah enggak. Kemudian ke-9, melihat dirinya dalam mimpi berada di kuburan atau di TPS, tempat pemungutan suara, tempat pembuangan sampah, atau di sebuah jalan yang menakutkan. Nah ini kadang yang model 9 ini tempat ditanamnya buhul ini biasanya, atau tempat di mana jin itu berasal. Biasanya kayak gitu, biasanya petunjuk biasanya, tapi nggak mesti di kuburan tertentu gitu kan. Tahu kuburan itu kita misalnya, ataupun nggak tahu di tempat pembuangan sampah tiap hari bantar gebang mulu tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau di sebuah jalan yang menakutkan gitu kan. Yang ke-10, melihat manusia, orang-orang dengan sifat-sifat yang aneh, seperti melihat orang yang sangat tinggi ataupun sangat pendek sekali, atau melihat orang-orang berkulit hitam. Pokoknya yang penting aneh lah, nggak wajar gitu. Ke-11, melihat bayangan orang di dalam mimpinya dengan beraneka ragam bentuk yang menyeramkan. Nah ini juga termasuk gejala kesurupan ketika kita tidur, tapi nggak mesti dalam tidur kesurupan itu. Ada yang tadi yang pertama susah tidur, nggak bisa tidur sampai menjelang subuh dengan alasan insomnia mungkin gitu kan. Ya bisa aja insomnia, setan membuat penyakit itu. Iya, bisa aja ya, wallahu a'lam. Kemudian bagian kedua, gejala-gejala pada saat terjaga ya, atau sadar. 1, sakit kepala yang terus menerus, tapi dengan syarat bukan disebabkan oleh penyakit mata atau telinga pekak sakit gitu, hidung, gigi, tenggorokan, atau sakit pada anggota tubuh lainnya. Jadi sakit kepalanya ini terus menerus tapi bukan disebabkan oleh anggota tubuh lain. Karena jin itu ini suka di sini nih, apa namanya, muter gitu, apa ngelungker atau gimana gitu kan ya, itu bikin sakit kepala itu kalau didiemin. Iya, atau ditusuk-tusuk kepala kita gitu sebenarnya sama mereka. Tapi ya ta'awud aja, lama-lama insyaallah hilang. Jangankan itu, anak waktu kajian di UNJ aja, di Masjid Nurul Irfan itu, masjid alumni, lagi kajian Faid lagi kajian aja ditusuk-tusuk. Sakit ini, maksudnya bukan sakit, keganggu ini pikiran, ini ngelungker itu, ada yang ngelungker, sakit ini. Nah itu pas lagi kajian loh, pas lagi imannya naik itu. Karena apa? Karena nggak suka itu mereka, dan karena saking itu menunjukkan kalau masjid nggak dipelihara ya, jadi kayak gitu jinnya, setannya ada. Lagi pula itu masjid seperti masjid kampus kayak gitu memang umum ya, macam-macam orang di situ gitu. Ada yang pakai jin, ada yang gini, macam-macam itu. Makanya jadi kayak gitu. Nah, makanya nggak heran kalau misalnya di masjid kok ada setan. Ya iya, bisa jadi ada lah. Kita orang tiap kita sholat ada setan namanya khonzab kok yang ganggu kita. Ya bisa masuk mereka emang dengan izin Allah. Tapi ada hikmahnya itu semua. Baik, sakit kepala yang terus menerus. Kemudian 2, berpaling dari berzikir pada Allah, dari sholat dan dari segala bentuk ketaatan. Itu termasuk gejala kesurupan. Karena kan selama ini kan yang namanya kesurupan itu kan berarti harus kayak gitu.
Ya kita bermaksiat pun itu termasuk salah satu gejala kesurupan. Ketiga, linglung, ngambil barang loh. Tadi mana ya? Enggak, tadi situ kayaknya. Sana lagi, balik lagi, sana lagi, balik lagi. Nah, ini linglung nih. Ya disurupin sama jin. Gitu. 4, lemah, malas, jenuh melakukan kebaikan. Malas ngaji gitu. Malas dakwah juga, lemah pokoknya. Nah, ini juga termasuk gejala kesurupan. 5, kesurupan yaitu apa yang dinamakan dengan sawan. Apa sawan apa? Sawan. Ayan ya. Iya, pernah dengar orang Sumatera bilang sawan itu. Ayan, apa, Lek? Kalau di Jawa sawan itu misalnya dia dari satu tempat terus ketemper gitu, gimana sih? Ketempelan. Nah, itu loh, kesambet gitu kalau orang ini bilang. Apa Mas Aryo orang Jawa guyu dewek ini. Tawa sendiri ya. Ketempelan. Iya. Sawan. Oh iya. Iya, kesambet. Makanya kalau di Jawa kan orang kalau nengok bayi kakinya suruh dikirim ke dapur. Oh, itu mah. Iya. Oke gitu. Kena sawan gitu. Membawa sawan. Ya, ain gitu maksudnya ya. Iya sawan. Mas yang itu. Mungkin ain kalau kali ya. Jadi kalau orang mau nengok bayi itu dulu ke dapur dulu kakinya diginiin gitu. Terus habis itu kalau udah nengok bayi, Boleh baru ke bayi. oh, Katanya kalau nggak gitu takut ini ain kali ya, maksudnya kok yang itu ya. sawan. Ain kali ya, supaya bayinya nggak kena ain gitu ya. Tapi itu nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung itu. Kayaknya tapi begitu. Iya, tapi kepercayaannya begitu gitu. Saya Ah, iya beda-beda ya. Oke lah. Sawan mungkin disambet gitu ya. apa dari kuburan pulang suruh mampir di mana dulu, ntar kalau sampai rumah bisa bawa sawan gitu. Oh iya itu kepercayaan aja itu. Walaupun memang mungkin dari kuburan bawa jin gitu kan, ke bawah jinnya. Anaknya kena Terus anaknya kena. singgah di mana dulu jangan langsung ke rumah. Iya. Ada nggak di sana? Kayak ini juga kalau habis nguruqyah, peruqyah kan gitu. Habis nguruqyah jangan langsung ke rumah. Ya, jangan langsung ke rumah kita sendiri gitu. Maksudnya habis nguruqyah kita ngapain dulu gitu, ngopi-ngopi dulu di mana, warung apa gitu. Itu baru ke rumah, jangan langsung ke rumah gitu. Takut sawan gitu kali ya. Udah kayak dukun aja. Takut sawan. Orang jangan pulang dulu. Jadi Dukun juga gitu emang. dukun gitu juga. Tipis-tipis ya rukyah dengan dukun. Iya dukun juga gitu ya. Anak nggak tahu tuh, tapi kata teman-teman. Iya kata teman-teman. Pola-pola rukyahnya tipis-tipis sama dukun. Makanya iya semoga Allah beri hidayah. Dan itu sawan terpecahkan. Iya kesurupan itu dimakan dengan sawan. Dulu anak dinasihatin kayak gitu sama peruqyah lain. Habis nguruqyah, Tom jangan ke rumah dulu, kesian nanti yang di rumah diikutin atau gimana. Tapi lama-lama malas juga ngapain gitu kan. Langsung aja apa ke rumah nggak apa-apa, ngapain dipikirin gitu. Kalau dipikirin malah jadinya suatu keyakinan ada gitu dia. Malah jadi gitu kan. Udah masa bodoh aja loh, bilang nggak ada ini. Lagi pula kalaupun ke rumah, di rumah lebih banyak jinnya. Iya, di rumah lebih banyak, belum tentu dia mau gitu kan, gabung sama yang di rumah. Jadi biarin aja. Ya, udah terlanjur banyak di rumah ya biarin aja. Ya itu sawan ya. Keenam, sakit pada salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan manusia. Ini ada kayak gini. Ya, tapi syukur ini sebenarnya orang-orang awam ini kalau udah dokter memvonis nggak ada diagnosa dengan ini, wah udah. Kalau orang-orang awam tuh langsung yang nggak kenal sunnah itu langsung udah dukun main. Jangankan itu, belum ke dokter aja udah ke dukun duluan kan. Iya, masya Allah. Iya, sakit pada salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan manusia.
alternatif namanya. Alternatif rock. Alternatif. Kalau yang fenomena orang-orang yang keluar jarum di badannya kayak kawat-kawat Indonesia kawat itu, ibu-ibu yang dengan kawatnya itu kan santet. Anda tahu itu, cuman belum pernah baca, jadi nggak ngerti. Gimana sih itu? Iya, ibu-ibu yang keluar kawat dari dalam tiap operasi keluar dari kawat. Itu. Oh, itu nggak mungkin normal kan, ada inian gaibnya tadinya. Karena kalau misalnya normal, gimana cara masukinnya? Dan juga pasti dia mati lah, sakit lah di dalamnya ya kan. Keluar di tempat-tempat itu bisa dicabut kawat. Yang nyabut dia sendiri. Banyak kawatnya di TV waktu Yang nyabut siapa? Yang nyebut? Iya. Manusia kawat. Kawat pabrik di bawah itu. Oke, jadi itu tadi jenis apa, gejala-gejala kesurupan. Sebenarnya kalau gejala ini ya nggak mesti, ini maksudnya setengah kesurupan lah gitu ya. Nggak kesurupan full. ini secara hukum gimana orang-orang yang kayak gini terpengaruh? Ya harus tahu, nggak harus, kalau dia sadar harus ini. Kalau dia sadar, Kalau dia setengah sadar kayak dalam fenomena kesurupan ini, dia melakukan kesalahan-kesalahan. setengah sadar di sini kan dia kan kehilangan kontrol, maksudnya susah mengontrolnya juga. Maka nggak hukum taklifinya enggak. Jadi kalau misalnya dia apa namanya, mencaci orang tuanya gitu, enggak, insyaallah. Selama dia memang ada keinginan berusaha untuk mengontrol tapi nggak bisa gitu kan. Karena ini kondisinya sama dengan kondisi junun atau mughma alaih, kondisi gila atau kondisi pingsan. Sama, orang gila atau orang pingsan itu nggak diwajibkan sholat ketika itu, bahkan nggak boleh sholat, memang nggak ada hukumnya. Juga kalau misalnya dia memecahkan barang pas lagi kesurupan, itu juga nggak ada dominnya, nggak ada ininya, dia nggak diwajibkan atas dia untuk menjamin barang itu, kecuali kalau misalnya dia kesurupannya itu disebabkan oleh dirinya itu, emang karena itu, atau karena dia punya khadam sengaja, atau karena emang dia dukun gitu. Tapi kalau misalnya emang karena nggak tahu kemudian atau disantet atau gimana, nggak, beda kasusnya, dia nggak sadar dan bukan karena dia ketidaksadarnya itu gitu. Oke. Tadi itu apa? Gejala-gejala kesurupan. Kemudian ada pembahasan ketiga, macam-macam kesurupan. Satu, kesurupan yang menyeluruh, maskuli, bukan maskulin, masun kulliyun, yaitu masuknya jin ke dalam seluruh tubuh seperti orang yang terkena sawan. Sawan lagi. Sawan baca apa? Ya udah kesurupan ini. Ya udah kesurupan, udah gak bisa ngontrol lagi. Ya udah, wah, semua tubuhnya, seluruh sekujur tubuhnya udah dikontrol. Kedua, kesurupan sebagian masun juz'i, yaitu kesurupan pada salah satu anggota tubuh seperti pada lengan, kaki, atau lidah. Yang kesurupan lidah doang bisa nggak? Bisa lidah doang kesurupan, kepala doang bisa, dia doang yang kesurupan, tangan doang bisa ya. Ketiga, kesurupan yang terus menerus, yaitu masuknya jin secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu yang pernah Anda ceritain, ada orang di suatu hotel, dia udah emang janjian sama setan sepanjang hidupnya gitu kan. Nah itu sampai jalan keluar hotel pun itu disurupin sama jin itu, terus sampai minum kopi di warung kopi pun mesen juga itu 7, sisanya yang 6 itu kosong, maksudnya nggak ada siapa-siapa, dan secara fisik nggak diminum gitu loh, tapi kayak ada yang minum gitu loh secara gaib. Oh itu kan memang udah masun daim namanya, continue terus menerus ya. Ada kesurupan yang sesaat, masun taif,
yaitu kerasukan yang tidak memakan waktu lebih dari beberapa menit saja, bentar doang. Seperti mimpi yang menyeramkan yang datang dari setan. Ya kalau mimpi kan bentar doang. Ya, tetapi mimpi itu antara waktu kita di dalam alam mimpi dengan waktu kita di alam nyata itu memang sesuatu yang tidak bisa dinalarkan ya. Mimpi ceritanya itu kerasa cepat ceritanya, tapi tidurnya yang lama. Nah itulah ruh itu seperti itu. Allah alam gimana itu ya, nggak tahu kita, nggak bisa kita ini. Enak banget itu tidurnya cuma 10 menit tapi berasanya sehari semalaman. Iya, 10 menit. Dimensinya lain gitu. Dimensinya lain. Dimensinya lain, masya Allah. Iya. Wallahu taala alam. Kita ya untuk sesi ini Pak sampai sini dulu insyaallah taala.